Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Sehat semua? Ya, di sini Bu Nurin kembali lagi menyapa anak-anakku semua. Mudah-mudahan tetap semangat ya di pembelajaran online. Era pandemi ini memang kita harus dituntut untuk berkreasi dan selalu welcome dengan semua perubahan. Jadi anak-anakku semua, kalau memang masih ada terkendala dengan pembelajaran online, bisa share dengan teman-temannya. Kalau pakai data atau apa, mungkin informasi-informasi bisa tanya ke temannya. Yang penting tetap belajar ya, jangan patah semangat. Nah, itu pesan dari Bu Nurin ya. Oke, pertemuan hari ini kelanjutan dari kemarin-kemarin. Jadi kalau pertemuan pertama kita udah belajar tentang apa sih prakarya itu ya, bagaimana sih membuat ide, menciptakan karya ya yang bernilai jual dan bisa dibuat wirausaha. Nah, apalagi kelas IPA, IPS itu tidak menutup kemungkinan kita bisa berkarya lewat bahan-bahan kimia. Ya, jadi jangan dibayangkan kimiawi itu yang dia berbahaya gitu ya. Enggak. Kenapa? Karena dalam lingkungan sehari-hari kita banyak sekali kok bersinggungan dengan bahan-bahan kimia ya. Oke, seperti pengantar awal Bu Nurin sudah sampaikan jenis-jenis dari prakarya itu sendiri. Jenis-jenis organik ya, pengolahan organik, pengolahan anorganik, dan semuanya itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini Bu Nurin khusus menyampaikan ke kalian semua bagaimana sih membuat salah satu pengolahan kimiawi yang dia dari bahan organik. Nah, apa itu? Yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan harganya murah, bisa didapat di mana aja, ya kan? Apa? Kelapa. Oke, mungkin sudah ada yang tahu dari judulnya, virgin coconut oil. Coconut kelapa ya. Oil berarti minyak. Oke. Nah, bagaimana sih itu? Nah, Bu Nurin memang sengaja memasukkan hal ini di pengolahan kimiawi kelas 12 karena memang banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ya. Nah, hari ini kita coba ya membuat minyak VCO, virgin coconut oil, dengan teknik fermentasi. Apa itu gitu ya? Apa sih VCO itu? Manfaatnya apa? Nanti kita akan bahas di video ini. Nah, coba yuk kita baca sama-sama ya. Apa sih VCO itu? Ya kan? Ini Bu Nurin mengutip dari Mbah Google. Banyak sih sebenarnya yang lain, cuman kayaknya ini lebih mudah untuk kita baca ya. VCO itu adalah minyak yang terbuat dari daging kelapa segar loh ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah dibuka terus dimasukkan ke kulkas mungkin atau di luar, itu udah tingkat kesegarannya sudah berkurang. Jadi kita buat virgin coconut oil memang harus setelah kelapa dikupas ya, diparut tuh langsung kita olah. Jangan sampai sehari atau 2 hari itu kita diamkan ya, karena memang ada beberapa kandungan yang bisa menguap ya. Proses yang dilakukan tanpa pemanasan. Ada sebenarnya membuat minyak itu pakai pemanasan, cuman kadarnya ya, kadar virginitasnya dia akan menurun ya. Artinya manfaatnya juga akan berkurang. Oke. Nah, cara membuatnya ini ya, dengan mendapatkan santan dari daging kelapa, dilanjutkan dengan proses pengocokan. Ya, nah ngapain kok dikocok? Nah, itu untuk memecah globula protein. Ya, jadi di dalam kelapa itu sendiri itu ada banyak sekali protein ya. Kalau di kimianya itu masuk di kimia organik ya. Nanti kalian kelas 12 akan ketemu, yang kelas IPA mungkin ya, akan ketemu di semester 2 itu bab tentang
kimia makromolekul ya, kimia organik. Oke. Nah, sehingga minyak protein yang ada di dalamnya ya, minyak, protein, air itu bisa terpisah. Oke. Nah, VCO ini kalau kita baca dia punyanya salah satu brand ya, itu dia bisa meningkatkan kadar sampai 51, sekian persen ya. Jadi tergantung higienis kita, tergantung cara kita membuat itu untuk mendapatkan VCO yang baik. Nah, asam lemak dalam minyak kelapa itu memiliki berbagai sifat. Salah satunya atau beberapa di antaranya itu antimikroba, antivirus. Nah, antivirus ini yang kita butuhkan di zaman pandemi sekarang ini ya. Jadi memang Bu Nurin cari bahan yang mudah didapat, mudah kita buat, tapi manfaatnya sangat besar ya. Nah, dengan antimikroba dan antivirus ini, maka VCO itu sangat mendukung sistem kekebalan tubuh kita, membantu mencegah infeksi virus ya, mengurangi resiko kanker. Itu ada beberapa penelitian yang sudah mengarah ke sana ya, dan juga berbagai penyakit degeneratif lainnya. Itu manfaat dari VCO dari segi kesehatan. Banyak sekali manfaat VCO yang lain dari segi kecantikan ya, maksudnya selain kesehatan, meskipun sehat itu nomor 1 ya. Oke. Nah, ini sempat ada program di TV One ya, saya sempat melihat itu minyak kelapa murni VCO saat dikonsumsi untuk berbuka dan sahur itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa ya. Jadi memang sudah banyak saintis, banyak dokter yang memang meneliti ya tentang VCO ini ya. Jadi kita sudah mulai memanfaatkan bahan-bahan alami yang banyak manfaatnya dalam tubuh kita ya. Baik. Nah, ini ada beberapa Bu Nurin sampaikan di sini ya. Sebenarnya banyak yang lain, cuman di sini saya hanya mengutip saja manfaat VCO untuk kesehatan. Ya. Yang pertama, mempertajam fungsi otak ya, kognitif kita. Kenapa? Karena kandungan asam lemak ya, rantai sedang MCT. MCT itu apa? Medium chain triglyceride. Ya, jadi ada trigliserida yang terkandung di dalam kelapa ini ya. Nah, asam lemak itu dia bisa diolah menjadi unsur keton. Apa sih keton? Nanti kalian akan ketemu di kimia, itu bab kimia karbon. Ya, kimia karbon seingat saya nanti semester 2 ya, dengan guru kimia masing-masing. Nah, di sini Bu Nurin hanya menjelaskan kimiawi dalam prakarya pengolahan kimia. Nah, itu lebih keren ya. Oke. Nah, dari keton itu ya, senyawaan keton ya, itu rantai C rangkap 2 ya, itu dimanfaatkan oleh otak ya menjadi sumber energi utamanya, sehingga dia akan mempercepat istilahnya menstimulus daya ingat kita ya, kemudian membangkitkan hormon-hormon yang lain. Itu sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua, membunuh bakteri dan virus penyebab infeksi. Nah ya, di era yang sekarang ini ya kan, itu kita sangat membutuhkan sekali ya peran bahan yang bisa membunuh bakteri dan virus ya. Apalagi kita diharuskan sering cuci tangan. Kalau kita di luar gimana? Nah, itu ada beberapa hal yang nanti hand sanitizer ya, selain produk dari VCO ini. Nanti di pertemuan selanjutnya Bu Nurin akan bahas tentang hand sanitizer. Tenang aja, oke? Nah, untuk membunuh bakteri dan virus ini, kenapa? Karena dalam VCO itu mengandung asam laurat. Nah, asam laurat ini adalah suatu rangkaian asam lemak yang dia itu bisa berubah menjadi zat monolaurin. Nah, monolaurin ini ya yang bisa membunuh zat-zat patogen yang menginfeksi tadi. Seperti apa? Bakteri, virus, jamur ya. Jadi mati gitu ya.
kena monolaurin dia mati. Ya, bagus ya? Ya, bagus sekali. Kemudian yang ketiga, dia VCO ini juga bisa melancarkan pencernaan. Ya, jadi untuk kita yang mungkin agak sering alergi dengan makanan dan lain-lain sehingga mungkin pencernaan terganggu ya, bisa nanti coba kalian di rumah setelah membuat, ya kita coba. Nah, tapi efeknya untuk bahan-bahan herbal tuh nggak bisa, waduh aku 1 kali minum kok masih tetap, nggak bisa ya, karena bahan herbal alami itu memang harus berkelanjutan ya, maka nanti dia akan memperbaiki ya sistem tubuh kita juga dengan baik, pelan-pelan ya. Nah, melancarkan pencernaan ya yang ketiga ya. Kenapa? Karena apa? Efektif menyerap jenis vitamin dan mineral yang larut dalam lemak MCT tadi. Ya, dia menyerap magnesium dan kalsium. Banyak studi yang menyampaikan bahwa kandungan minyak kelapa itu bisa memecah dan mencerna lipid. Lipid tuh rangkaian dari lemak ya, seutuhnya semuanya, sehingga dia bisa meningkatkan efisiensi enzim yang berhubungan dengan metabolisme dalam pencernaan. Nah, jadi cara berpikir begitu ya. Kemudian yang keempat, nah ini kayaknya banyak ya orang yang lagi istilahnya, aduh aku kok merasa gemuk atau gimana gitu ya. Nah, ternyata VCO ini juga bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan. Nah, itu gimana kimiawinya? Bagaimana teorinya gitu ya. Nah, di situ Bu Nurin sudah sampaikan ada penjelasannya. Selain membantu memerangi gangguan otak dan memori tadi ya, yang nomor 1 tadi itu mempertajam gitu kan, maka konsumsi asam lemak ya, rantai MCT ini maksudnya yang terkandung dalam minyak kelapa ini ya, ini terbukti meningkatkan jumlah kalori ya yang dibandingkan dengan asam lemak. Dengan kata lain apa? Tubuh dapat dengan mudah mengubah lemak untuk dimanfaatkan menjadi energi. Nah, gitu ya. Sehingga lemak-lemak kita itu akan lebih mudah dibakar. Ya, dibakar menjadi energi. Nah, senyawaan keton, nah lagi-lagi dia rantai C rangkap 2 ya, keton itu. C rangkap 2 berikatan dengan CO ya. Jadi CO ya, C rangkap 2. Nah, itu dia bentuk energi dari metabolisme lemak. Nah, ternyata adanya keton yang dia itu membantu hasil metabolisme itu menimbulkan efeknya apa? Dapat mengurangi nafsu makan. Nah, itu ya. Jadi pertama sudah memudahkan kalori ya untuk membakar energi kita gitu ya. Ternyata kandungan minyak VCO ini. Yang kedua, dengan adanya proses perubahan menjadi keton itu tadi, rantai CO. Nah, itu juga bisa mengurangi nafsu makan kita. Jadi kayak kita itu nggak pengen makan lagi tuh. Nah, saya sempat baca literatur itu membuat minuman lemon ya, jeruk lemon itu juga bagus menangkal radikal bebas dan juga mengurangi nafsu makan itu kalau kita ini. Tapi tetap ya, kalian harus makan 3 kali sehari lah, meskipun mungkin nasi diganti kentang atau mungkin ya senyawan karbohidrat ya diganti. Jadi jangan sampai mungkin ada yang pengen menurunkan berat badan, efek pandemi ini di rumah jadinya nyemil terus gitu ya. Ya, jadi tetap olahraga, tetap positive thinking ya. Tetap kita berkreasi, jangan di rumah dong ngapain, bosen. Banyak yang harus kita lakukan ya. Jadi kembangkan potensi kalian. Jadi tetap semangat dalam menghadapi kondisi apapun. Itu ciri dari Akademika Smanesi. Oke? Ya. Manfaat yang kedua ya,
banyak sebenarnya manfaatnya. Maksudnya Bu Nurin itu tadi dari segi kesehatan ya, yang sekarang dari segi kecantikan. Kecantikan itu bisa cowok bisa cewek loh ya. Ya, kadang-kadang cowok kalau banyak jerawatnya juga bingung ya. Ya, oke. Nah, ternyata VCO itu tuh Bu Nurin sudah sampaikan ya, bisa kalian baca. Coba apa? Mengatasi masalah jerawat yang membandel. Kenapa? Nah, pasti kalau SMA gitu ya, umur-umur SMA itu, aduh kenapa? Nah, itu bagus. Jadi tetap kita harus membuat segala sesuatu tidak hanya menerima ya, tapi juga mendalaminya dan mengkritisi. Itu sangat bagus sekali ya. Mengapa? Lagi-lagi VCO tadi dia mengandung asam laurat. Karena adanya asam laurat itu ya, ternyata cukup efektif untuk mengurangi radang ya, dan mampu melawan bakteri. Nah, jerawat ini kenapa bisa muncul? Mungkin kalian oke sih, kita mungkin kalau yang Islam wudhu ya, minimal kan 5 kali ya kita sholat ya, belum sholat sunnah yang lain ya. Oke deh, kita bersihkan. Tapi kadang-kadang kok ada aja ya, mungkin kadar lemak dalam tubuh kita yang agak tinggi sehingga muncul jerawat ya. Jadi banyak sekali faktor yang bisa menimbulkan jerawat. Ada juga dari stres ya. Jadi karena kita stres ya, stres itu bukan dianggap yang bagaimana ya, bukan ya, tapi otak kita berpikir terlalu cepat. Artinya banyak hal yang harus kita kerjakan begini. Nah, itu juga termasuk parameter stres ya. Oke. Yang kedua apa? Sebagai alternatif pelembab wajah. Bu Nurin pernah buat juga, itu saya pakai, itu memang kita terasa lembab ya. Kenapa? Nah, ya lagi-lagi kenapa gitu ya? Karena efek antibakteri. Tadi kan slide sebelumnya Bu Nurin udah sampaikan kalau VCO itu dia antimikroba dan antibakteri, antivirus ya. Nah, ternyata zat antibakteri yang terkandung dalam VCO ini, nah itu bisa menjadi apa ya, stafilokokkusnya gitu ya. Jadi dia bisa melawan bakteri stafilokokkus namanya. Jadi kulit yang berjerawat, terus kemudian yang menyebabkan kulit kering juga. Nah, itu berarti ada bakteri stafilokokkus. Nah, itu adanya VCO itu mampu. Nah, ya, mampu mengerem gitu ya, meskipun kita harus menerapkan pola makan sehat, istirahat ya, sering cuci muka, itu bersih lah ya. Jadi harus bersih, kita hidup tuh harus bersih. Oke, yang ketiga, mengatasi masalah kulit wajah yang kering. Nomor 3 dengan nomor 2 hampir sama ya penjelasannya. Jadi kalau kita dulu waktu ke sekolah itu kan kadang siang ya sampai sore semuanya beraktivitas ya, pasti kita berhubungan dengan sinar UV ya, matahari. Nah, ternyata sinar UV dari matahari itu juga mengeringkan kulit kita. Nah, dengan adanya VCO dia menjaga kelembapan sehingga kulit itu dia merasa terhidrasi. Hidrasi itu apa? Hidrasi itu kandungan dari air ya, melembabkan kulit gitu ya. Jadi itu ilmiahnya ya, penjelasan tentang kecantikan ya. Oke. Ada lagi. Nah, yang keempat ya, membantu menyembuhkan luka di wajah. Nah, misal kalian ada jerawat ya, diwek misal ya, atau mungkin dipegang-pegang atau gimana ya, akhirnya luka ya, atau mungkin yang pernah jatuh gitu, lukanya kecil gitu ya. Nah, ternyata VCO ini dia dapat meningkatkan status antioksidan serta meningkatkan kadar kolagen. Nah, kolagen ini yang penting ya sebagai komposisi protein yang dikeluarkan dari minyak kelapa itu. Nah, itu yang bisa menyembuhkan luka kita ya. Jadi luka kita akan semakin cepat berkurang ya. Kenapa? Karena pembentukan dari kadar kolagen. Nah, karena antioksidan yang tadi ternyata dia juga antimikroba.
Dengan adanya antimikroba ini, ya, maka luka ya atau infeksi yang kita yang ada gitu ya di wajah kita, nah itu bisa ditekan ya atau diperbaiki. Jadi infeksi itu sendiri merupakan salah satu masalah utama untuk menghambat proses penyembuhan luka ya. Jadi kalau ada luka terus infeksi ya kan, berarti kan semakin lama sembuhnya. Paham? Nah, karena dalam VCO itu mengandung antioksidan, mengandung antimikroba, maka mengurangi kadar infeksi itu, ya kan? Sekaligus mengeluarkan zat yang bersifat kolagen sehingga lukanya tertutup gitu ya. Jadi itu ilmiahnya untuk penjelasan VCO ya untuk kecantikan. Paham ya? Jadi kayaknya bagus sekali ya materi ini ya kan. Jadi saya kira bisa dibuat di rumah ya nanti untuk kalau prakarya kan memang sesuai dengan penjelasan Bu Nurin yang lalu ya kan. Pertemuan selanjutnya Bu Nurin sudah sampaikan pada pengantar itu, masih ingat apa? Ada beberapa komponen dari prakarya ya, ada 6 ya, ada perencanaan, ada perancangan ya, dan seterusnya. Nah ini salah satu dari perancangan. Kenapa? Kadang saat kita merancang itu kita harus mikir ya, oh ini kelebihannya apa sih produk yang akan kita buat ini ya, terus kira-kira manfaatnya apa sih. Jadi waktu kita jual ke orang, dia juga akan merasa oh ini ternyata ada manfaatnya loh gitu ya. Jadi itu salah satu bagian dari perencanaan. Ya, perencanaan prakarya itu kita harus membuat sesuatu yang, atau bisa juga kita mengolah sesuatu yang unik, yang orang lain belum ada. Nah, itu salah satu dari ide prakarya. Sesuai penjelasan Bu Nurin sebelumnya, dan nanti selanjutnya Bu Nurin juga akan sampaikan beberapa ide-ide prakarya unik gitu, selain dari manfaat. Jadi bisa dari manfaatnya, bisa dari uniknya, bisa dari sesuatu yang baru gitu ya. Itu ide-ide untuk kita membuat prakarya. Nggak terasa ya, sudah penjelasan Bu Nurin sudah hampir ya 23 menit ya, nggak apa-apa. Oke. Saya lanjutkan. Nah, dari beberapa manfaat, beberapa pengetahuan yang sudah Bu Nurin sampaikan tadi, yuk kita coba bagaimana sih membuat VCO itu ya. Bahannya sederhana. Yang pertama, tadi ya, kelapanya harus fresh. Jadi setelah kalian dikupas, kalau misal beli di orang ya, bisa dikupas terus diparut gitu ya. Setelah diparut nanti langsung di blender dulu. Boleh, blendernya juga harus steril. Bahkan kalau kita membuat memang niat ini untuk dijual, biasanya blendernya khusus. Jadi nggak campur bumbu-bumbu ya. Jadi bukan blender rumah tangga, tapi memang blender khusus. Nah, tapi karena ini masih belajar, nggak masalah. Meskipun kita blender kan sama kayak kita buat kolak pisang ya, buat minuman yang ada santannya. Jadi ya nggak apa-apa deh sementara gitu ya, di blender yang ada di rumah ya. Nah, setelah santan, kalau bisa kelapanya yang agak tua ya. Karena biasanya semakin tua. Nah, oke. Jadi santannya yang cukup tua ya. Itu. Kemudian alatnya sederhana, mungkin di rumah mudah dicari, dan kalaupun nggak ada beli pun murah ya. Corong, kapas, ya. Kertas saring nggak ada ya, tisu gitu ya. Kain. Nah, kalau misal mungkin ada tetangga atau mungkin saudara ya punya usaha membuat tahu, boleh dipinjam. Kadang-kadang dia punya ini kain saringan tahu. Nah, itu dia pori-porinya lebih kecil ya. Kemudian botol lah ya, botol untuk menampung hasil ya. Terus sendok bebek ya, apapun deh boleh ya, sendok seadanya, yang penting untuk kita nanti manen hasil VCO-nya itu ya. Jadi memang membuatnya harus pelan-pelan gitu ya, karena ini fermentasi itu tanpa pemanasan. Pemanasannya pun juga alami ya, pakai sinar matahari ya, didekatkan di kulkas ya, atau mungkin
rice cooker ya. Jadi alat-alat yang dia panas gitu ya. Tapi tidak digoreng gitu ya. Sebenarnya ada juga yang VCO itu digoreng. Jadi Bu Nurin pernah buat juga itu sampai dia melondo ya. Jadi melondo terus dia berminyak, minyaknya disaring. Nah itu saya pernah coba itu juga. Oke. Yang pertama ya, jadi nyiapkan santan ya kan, santan kental ya. Nah, penjelasan nanti lebih lanjut saya sudah memang sengaja tuliskan di PPT ini tuh lengkap. Jadi saya hanya menyampaikan dan menjelaskan saja. Nanti kalian bisa lengkapnya di situ ya. Jadi santan kental ya kan. Terus ada takarannya. Coba nanti bisa sambil diulang lagi video ini, nanti ngerti sendiri ya. Terus dimasukkan santan kental itu ke dalam tempat plastik ya. Terus ditutup rapat ya. Jadi langsung setelah kamu misal blender gitu, terus diperas ya, santannya dimasukkan langsung ke plastik ya. Jadi semuanya ini harus serba langsung, nggak boleh nanti misal kamu tinggal WA-an atau nonton TV terus santannya dibiarin sampai 3, 4, 5 jam ya, itu sudah mengurangi kadar dari VCO itu. Jadi memang benar-benar harus konsen buatnya ya. Kedua, nah setelah tadi kalian tutup rapat ya, dimasukkan lagi ke tempat wadah, kardus boleh, toples besar boleh ya, yang penting dia tertutup rapat. Nah setelah itu ditaruh di sebelah tempat yang hangat ya. Itu ada contoh di sebelah oven, misal di rumah ada yang punya oven, orang tuanya jualan atau apa, sering oven itu dipakai gitu ya, boleh taruh situ ya. Nah setelah itu alternatif lain boleh dibungkus kain gitu ya, setelah taruh tempat terus dikasih kain lagi. Nah seperti ini ya, kasih kain lagi. Nah ditempatkan di sebelah rice cooker. Nah itu dia akan hangat. Nah ya, atau bisa juga nanti kalian coba dua cara itu ya. Yang pertama didekatkan pada alat yang mengeluarkan panas. Yang kedua seperti ini ya, dijemur ya di depan rumah atau mungkin di atas ya, di tangga di atas mungkin ya. Jadi simpen, jadi dimasukkan di tempat yang tertutup rapat seperti itu ya gambarnya itu, terus dipanaskan. Oke. Berapa lama Bu? Ya 24 jam ya. Jadi misal pagi kalian buat terus panaskan ya wis ya, langsung dijemur ya. Nah nanti akan tampak seperti itu anak-anak. Jadi santannya dia mulai agak ada gelembung-gelembungnya berbusa ya. Sepertinya ada komposisi yang terpisah. Kan santan itu dia mengandung air ya. Nah waktu dipanaskan maka ada komposisi dari air santan itu yang dia mengeluarkan minyak. Nah seperti itu gambarnya ya. Jadi nanti semuanya nyoba ya. Nah ini ada perbandingan ya, ada perbandingan hasil yang diperoleh ya. Yang pertama yang di atas tuh kalau kita dijemur, yang dijemur itu modelnya kayak gitu itu. Kalau yang bawah itu didekatkan di kulkas. Biasanya kan dia tergantung kulkasnya juga ya. Ya, jadi tergantung kalian punya kulkasnya itu yang gimana, itu juga mempengaruhi tingkat panas tidaknya ya. Kadang-kadang yang sebelah kanan kiri ya, itu kan dia agak panas. Jadi misal kamu dekatkan, kasih kursi gitu, didekatkan gitu ya. Boleh. Atau misal dipanaskan di atas, dijemur ya, di depan rumah, boleh ya. Nanti kita coba ya. Nah setelah itu kamu masukkan ke freezer. Nah dimasukkan ke freezer berapa lama? 3-4 hari ya, 3-4 hari gitu. Nah dimasukkan ke freezer 3-4 hari ya. Terus dikeluarkan. Nah setelah 4 hari misal ya, setelah 4 hari terus dikeluarkan
Nah, ternyata akan seperti itu tampilannya. Ya, setelah dikeluarkan dibiarkan mencair. Jadi biarin aja mencair suhu ruangan ya. Nah, mulai terpisah tuh gambarnya. Ya. Memisah antara minyak ya, ampas dari VCO atau yang biasa kita sebut dengan blondo. Ya. Dan air residu. Nah, nanti seperti itu tampilannya ya. Kemudian selanjutnya dibekukan ke dalam freezer. Jadi setelah dikeluarkan terpisah, dimasukkan lagi tuh pelan-pelan, jangan dikocok ya. Nanti nyampur lagi ya. Jadi hati-hati, pelan-pelan dipegang, dimasukkan ke freezer ya, ke freezer ya. Sekitar 2 sampai 4 jam ya. Boleh kalau mau sekitar setengah hari boleh ya. Terus sehingga dia ada 2 kali pembekuan ya. Nah, setelah 4 hari maka dia akan menjadi 3 bagian. Nah, ini ya. Setelah itu dikeluarkan ya kan, dilubangi bagian bawah plastik, dibuang airnya. Tuh, gambar Bu Nurin tuh ya sudah ada digunting tuh. Ya, digunting ya, digunting dikit kecil aja. Terus airnya dikeluarin pelan-pelan gitu ya. Itu airnya di bawah ya. Karena massa jenis air itu dia lebih kecil ya, lebih kecil dari minyak, sehingga dia bisa dikeluarkan lewat bawah itu ya. Nah, air residunya itu bagus sekali untuk tanaman ya. Jadi ternyata air residu dari minyak kelapa itu juga memiliki zat-zat yang bagus sekali kalau kita siram ke tanaman itu. Jadi dia lebih subur ya. Oke. Nah, setelah itu letakkan santan beku yang airnya sudah dibuang tadi, ya kan? Ditaruh di tempat gitu ya. Terus dibiarkan dia mencair sempurna. Nah, itu coba kalian lihat gambarnya. Terlihat ya, udah mulai dia ada minyaknya gitu ya di atas dari ampas. Terus disaring ya. Nah, nyaringnya pakai corong. Corongnya ini boleh kalian tambahin tisu atau kasa ya. Tidak hanya di atas, jadi di lubangnya itu juga dikasih tisu ya. Jadi dia benar-benar nyerap si ampasnya itu gitu ya. Nah, nih ya. Jadinya seperti ini. Ada terpisah ya kan antara ampas ya dengan minyaknya ya. Ini ya yang masih keruh ya, yang masih keruh itu boleh dituang lagi ya. Jadi beberapa kali penyaringan. Kenapa? Karena memang ini kita proses fermentasi ya. Namanya fermentasi itu memang dia memisahnya itu sangat pelan dan ekstra sabar, hati-hati ya. Ya, oke. Nah, itu ada gambar ya kan. Jadi ada blondo. Sebenarnya blondo ini bagus ya. Dia juga mengandung mikroba ya yang sangat bermanfaat. Nah, kadang-kadang blondo ini bisa dibuat untuk starter membuat susu kefir. So, apa itu susu kefir? Nah, itu kalian bisa browsing-browsing ya, menambah ilmu wawasan apa itu susu kefir. Bagus juga kah atau bagaimana? Kalian bisa eksplorasi pengetahuan sendiri ya. Atau nanti Bu Nurin akan bahas tentang susu kefir ini, boleh ya. Nah, hasilnya setelah agak lama akan keluar minyak ya. Minyaknya itu bening ya, tapi harus ekstra sabar. Jadi kalau kamu nggak sabaran nggak bisa ya, karena memang membuat VCO ini harus pelan-pelan ya, karena memisahnya dia juga lapisannya itu sangat tipis sekali. Dan namanya kita berkaitan dengan zat cair, liquid ya, itu biasanya memang dan dia punya massa jenis yang hampir dekat, maka memisahkannya juga sangat ekstra hati-hati ya. Oke, hasilnya seperti ini ya, bisa tampak hasilnya seperti ini. Ini contoh dari minyak VCO ya yang jernih ya, meskipun ada tampak sedikit belum disaring, jadi nanti boleh penyaringan itu agak lama ya. Jadi memang harus
step by step ya, dan setiap stepnya juga harus hati-hati. Oke, itu ya. Jadi proses pembuatan VCO udah Bu Nurin jelaskan ya dengan lengkap ya kan. Pembahasan PKWU ini nanti selanjutnya Bu Nurin akan rancang lagi bagaimana kira-kira apakah harus sampai produknya jadi ya, atau kalian membuat di rumah nanti presentasi, nanti akan lebih lanjut Bu Nurin sampaikan pertemuan selanjutnya ya.